Suasana sore itu seharusnya tenang. Namun aroma parfum wanita yang menyengat di ruang tamu seketika membuat langkah Arini terhenti. Di atas sofa beludru yang dibeli dari uang tabungannya, Arini melihat Rendra, suaminya, sedang merangkul mesra seorang wanita berpakaian minim. Tidak ada rasa bersalah di wajah pria itu. Sebaliknya, Rendra justru menatap Arini dengan pandangan merendah. Seolah-olah Arini hanyalah seonggok sampah yang mengganggu pemandangan indah di rumahnya sendiri. Kenapa kau pulang lebih cepat, Arini? Lihatlah dirimu, kucel dan bau matahari. Kau tidak malu berdiri di samping kekasihku yang cantik ini? Sadarlah, pria sukses sepertiku butuh pendamping yang berkelas. Bukan pembantu rumah tangga seperti kau. Arini hanya berdiri mematung. Namun matanya menatap tajam ke arah tangan Rendra yang masih melingkar di pinggang wanita selingkuhannya. Tidak ada air mata yang jatuh. Dingin dan tenang, Arini meletakkan tas belanjaannya di lantai. Ia tahu betul siapa Rendra sebenarnya, seorang pria yang hidup di atas kebohongan dan bergantung pada kartu kredit yang diamdailam Arini lunasi setiap bulannya. Namun, kesombongan Rendra hari ini telah melewati batas kewajaran. Mas Hendra, jadi ini istri yang kamu bilang cuma menumpang hidup itu. Kasihan ya. Penampilannya bahkan lebih buruk dari pelayan di butik langgananku. Suruh dia pergi saja, Mas. Aku risih melihat kemiskinannya. Mendengar hinaan itu, Rendra tertawa terbahak-bahak. Ia berdiri dan melangkah mendekati Arini, lalu dengan kasar menyentak bahu istrinya. Ia memamerkan jam tangan emas yang melingkar di pergelangan tangannya, jam tangan yang sebenarnya adalah barang tiruan yang ia beli untuk menutupi harga dirinya yang keropos. Bagi Rendra, Arini hanyalah wanita desa beruntung yang bisa dinikahi oleh pria mapan seperti dirinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik kesederhanaan Arini terdapat kekuasaan yang bisa menghancurkannya dalam sekejap mata. Kau bicara soal kelas, Rendra, padahal kau bahkan tidak mampu membeli harga dirimu sendiri. Nikmati saja shot-shot terakhirmu berada di rumah ini. Karena sebentar lagi kau akan merangkak di aspal untuk memohon belas kasihanku. Rendra mendengus remeh, menganggap ancaman Arini hanyalah gertakan sambal dari seorang wanita yang tak punya kuasa. Ia tidak menyadari bahwa Arini baru saja mengirimkan sebuah pesan singkat kepada pengacara pribadinya. Hari itu, Arini memutuskan untuk berhenti bermain sandiwara menjadi orang miskin. Topeng kesabaran yang ia kenakan selama ini telah pecah, digantikan oleh aura dingin, seorang pewaris tunggal yang siap meratakan siapapun yang berani merendahkannya. Belum sempat Arini mencerna pengkhianatan suaminya, pintu rumah terbuka lebar dengan bantingan keras. Santi, ibu mertua Arini, melangkah masuk dengan wajah yang penuh ambisi dan keserakahan. Tanpa basa-basi, ia melemparkan beberapa lembar kertas ke atas meja. Tepat di depan wajah Arini, matanya berkilat melihat cincin berlian dan gelang emas yang masih melingkar di jemari Arini, perhiasan yang sebenarnya adalah warisan turun-temurun dari keluarga kandung Arini. Tanda tangani surat cerai ini sekarang juga. Aku tidak sudi punya menantu miskin yang hanya bisa menghabiskan uang anakku. Rendra sudah menemukan wanita yang jauh lebih kaya darimu. Dan rumah ini terlalu mewah untuk ditempati oleh wanita kampungan sepertimu. Santi tidak berhenti di situ. Dengan gerakan kasar, ia menarik paksa gelang emas dari pergelangan tangan Arini hingga meninggalkan bekas kemerahan. Baginya, Arini hanyalah penghalang bagi masa depan mewah yang dijanjikan Rendra. Santi merasa berhak mengambil apapun yang ia anggap sebagai biaya sewa. Karena Arini telah menumpang hidup di rumah yang sebenarnya, cicilannya pun masih menunggak tanpa sepengetahuan mereka. Lihat ini, Mas, dia bahkan masih berani memakai perhiasan mahal. Ini pasti dibeli pakai uangmu kan, Arini? Anggap saja semua perhiasan ini sebagai bayaran, karena kau sudah numpang makan di sini selama bertahun-tahun. Sekarang, keluar dari rumah ini sebelum aku memanggil satpam untuk menyeretmu. Arini hanya menatap pergelangan tangannya yang memerah dengan tatapan datar. Tidak ada perlawanan fisik, namun aura di sekitarnya berubah menjadi sangat mencekam. Ia melihat betapa rendahnya moral orang-orang yang selama ini ia beri tumpangan hidup. Di mata Arini, keserakahan Santi dan Rendra bukanlah ancaman, melainkan bukti bahwa mereka memang tidak layak berada di level yang sama dengannya. Ambil saja semua logam itu, jika memang itu bisa membuat kalian merasa kaya. Tapi ingat, setiap gram yang kau ambil hari ini akan kau bayar dengan seluruh harga diri yang kau punya. Jangan pernah menangis saat kau menyadari bahwa perhiasan itu tidak akan cukup untuk membeli pengampunanku. Mendengar ucapan Arini, Rendra dan ibunya justru tertawa terpingkal-pingkal. Mereka merasa
telah memenangkan segalanya. Rendra bahkan mulai memasukkan pakaian-pakaian Arini ke dalam koper tua yang sudah rusak, lalu melemparnya ke arah teras. Tetangga yang mulai berdatangan hanya bisa berbisik, terkejut melihat betapa teganya keluarga itu mengusir Arini yang selama ini dikenal sangat baik dan sederhana. Denggarja, Arini, wanita miskin sepertimu tidak akan pernah punya harga diri. Pergi sana, cari makan di tempat sampah, atau pulang ke desamu yang kumuh itu. Jangan pernah bermimpi bisa menginjakan kaki di lantai marmer ini lagi. Rendra menyeret koper tua milik Arini dan melemparnya hingga terhempas ke aspal jalanan di depan rumah. Suara benturan koper itu mengundang perhatian para tetangga yang mulai berkumpul di depan pagar. Di bawah terik matahari, Rendra berdiri dengan angkuh, melipat tangan di dada, sambil memandangi Arini yang berdiri tenang di samping kopernya yang terbuka. Baginya, pemandangan ini adalah puncak kemenangannya atas wanita yang selalu ia anggap sebagai beban finansial. Lihat, semuanya. Inilah nasib wanita yang tidak tahu diuntung. Sudah numpang hidup, tidak punya modal, sekarang mau sok suci di depanku? Pergi kau dari sini. Mulai detik ini, jangan pernah kau sebut namaku lagi. Aku akan segera menikah dengan wanita yang levelnya jauh di atas pengemis sepertimu. Santi, sang ibu mertua, ikut berdiri di ambang pintu sambil mengibaskan kipas mahalnya dengan gaya pamer. Ia sengaja berbicara dengan suara keras agar seluruh kompleks mendengar kehinaan Arini. Santi merasa sangat bangga karena berhasil menyingkirkan menantu yang ia anggap memalukan. Ia tidak peduli bahwa selama ini Arinilah yang secara diam-diam membayar seluruh tagihan listrik dan air rumah itu melalui asistennya. Benar itu, tetangga sekalian. Lihatlah, baik-baik wajah wanita ini. Dia keluar dari sini tanpa membawa sepeser pun uang milik anakku. Arini, kalau nanti kau kelaparan di jalanan, jangan koba-koba mengetuk pintu rumah kami lagi. Kami tidak menerima pengemis di keluarga terpandang ini. Beberapa tetangga yang menonton mulai berbisik-bisik, merasa kasihan, namun tak berani mencampuri urusan keluarga Rendra yang terkenal temperamental. Salah satu tetangga bahkan berceletuk pelan, menyayangkan nasib Arini yang harus pergi hanya dengan membawa koper usang di tangannya. Suasana menjadi semakin memojokkan saat Rendra meludahi tanah tepat di depan sepatu Arini sebagai tanda penghinaan terakhir. Kasihan sekali Bu Arini, sampai diusir begitu. Padahal dia orangnya sangat sopan selama ini. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau suaminya sudah tidak mau, dia memang tidak punya apa-apa untuk dipertahankan di sini. Arini perlahan berjongkok, menutup kembali kopernya yang rusak dengan gerakan yang sangat tenang, hampir menyerupai gerakan seorang ratu yang sedang merapikan jubahnya. Ia bangkit berdiri, membersihkan debu tipis di telapak tangannya, lalu menatap Rendra dan Santi dengan tatapan yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Tidak ada kesedihan di matanya. Yang ada hanyalah kilatan es yang sangat mematikan. Simpan baik-baik kesombongan kalian hari ini. Langit yang kalian lihat sekarang mungkin terasa sangat tinggi. Tapi ingatlah bahwa aku adalah pemilik tanah yang kalian pijak. Rendra, Santi, nikmatilah sisa waktu kalian sebagai orang kaya gadungan. Karena saat matahari terbenam nanti, kalian akan menyadari betapa kecilnya kalian di bawah kakiku. Rendra hanya tertawa meremehkan, menganggap ucapan Arini hanyalah igawan orang yang sedang patah hati. Ia tidak sadar bahwa di ujung jalan, sebuah iring-iringan mobil hitam mewah sudah mulai bergerak mendekat. Arini memutar tubuhnya, berjalan menjauh dari rumah itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang, membiarkan Rendra dan ibunya bersorak dalam kemenangan palsu yang sebentar lagi akan berubah menjadi mimpi buruk paling mengerikan dalam hidup mereka. Langkah kaki Arini berhenti tepat di ujung persimpangan kompleks, jauh dari jangkauan mata Rendra yang masih menertawakannya di kejauhan. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat berhenti perlahan di hadapannya. Seorang pria bersetelan jas mahal segera turun dan membungkuk hormat sembari membukakan pintu untuk Arini. Tidak ada lagi sosok istri sederhana yang penurut. Yang ada kini hanyalah aura otoritas yang tak tergoyahkan. Selamat datang kembali, Nona Arini. Semua persiapan telah selesai. Apakah Anda ingin kami meratakan rumah itu sekarang juga? Arini masuk ke dalam kabin mobil yang mewah, menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang nyaman. Ia mengeluarkan sebuah ponsel pintar, edisi terbatas yang selama ini ia sembunyikan dari Rendra. Jarinya bergerak lincah di atas layar, mengakses sistem perbankan global yang hanya bisa diimpikan oleh orang-orang seperti suaminya. Wajahnya tetap datar, namun matanya memancarkan perhitungan yang dingin dan mematikan. Belum saatnya, Hendra. Mematikan kecoa tidak perlu terburu-buru.
Hubungi direktur utama bank rekanan kita. Cabut seluruh limit kartu kredit atas nama Rendra dan batalkan semua suntikan dana ke perusahaan properti tempat dia meminjam uang. Biarkan dia merasa terbang tinggi sebelum aku menghempaskannya ke dasar jurang. Di dalam mobil yang melaju tenang, Arini mulai meninjau dokumen-dokumen penggelapan dana yang dilakukan Rendra selama 1 tahun terakhir. Ternyata, selama ini Rendra menggunakan nama besar keluarga Arini secara ilegal untuk mendapatkan pinjaman miliaran rupiah demi membiayai gaya hidup mewahnya bersama selingkuhannya. Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih menakutkan daripada kemarahan. Ia sedang menyiapkan panggung kehancuran yang sempurna bagi pria penipu itu. Nona, perusahaan properti itu sudah mulai panik. Mereka menyadari bahwa tanpa jaminan dari aset keluarga Anda, mereka akan bangkrut dalam hitungan jam. Rendra saat ini sedang berada di kantor pusat mereka, mencoba bernegosiasi dengan dokumen-dokumen palsu. Arini menutup tablet di tangannya dengan suara klik yang tegas. Ia memerintahkan asistennya untuk menyiapkan gaun paling mewah yang pernah dibuat oleh desainer kelas dunia untuk acara peresmian gedung barunya esok malam. Ia ingin memastikan bahwa saat Rendra melihatnya lagi, pria itu akan menyadari bahwa jarak di antara mereka bukan lagi soal status, melainkan antara penguasa dan peminta-minta. Biarkan dia menikmati sisa-sisa uang haramnya malam ini. Besok, di acara gala dinner, aku akan menunjukkan padanya bagaimana rasanya menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Kirimkan undangan VVIP ke alamat selingkuhannya. Aku ingin mereka berdua menyaksikan sendiri bagaimana seluruh dunia mereka runtuh hanya dengan satu jentikan jariku. Gala dinner malam itu berlangsung di aula termewah pusat kota, di bawah kilauan lampu kristal yang harganya setara dengan rumah mewah. Rendra datang dengan setelan jas sewaan, menggandeng selingkuhannya sambil membusungkan dada, mencoba mencari perhatian para investor besar. Di sebelahnya, Santi sibuk memamerkan perhiasan yang ia rampas dari Arini, tanpa menyadari bahwa semua mata sedang tertuju pada panggung utama, menantikan kehadiran pemilik tunggal gedung baru tersebut. Lihat saja, sebentar lagi kita akan mendapatkan kontrak besar di sini. Tempat ini hanya untuk orang-orang kelas atas seperti kita, bukan untuk wanita pecundang seperti Arini. Dia mungkin sekarang sedang menangis di bawah jembatan, sementara kita berpesta di sini. Tiba-tiba, suara riuh rendah tamu undangan seketika senyap saat pintu besar di depan panggung terbuka. 10 bodyguard berseragam hitam membentuk barisan barikade, membuka jalan bagi seorang wanita yang mengenakan gaun sutra berlapis berlian asli. Langkah kakinya yang anggun namun tegas menggema di seluruh ruangan. Rendra dan Santi mematung. Gelas sampahnya di tangan mereka hampir jatuh saat menyadari bahwa wanita yang dikawal Mbak Ratu itu adalah Arini. Astaga, bukankah itu wanita yang kemarin diusir oleh pria itu? Bagaimana mungkin dia bisa memakai perhiasan senilai puluhan miliar rupiah? Lihat para bodyguard itu, mereka semua tunduk padanya. Arini naik ke atas panggung dengan ketenangan yang mengintimidasi, mengabaikan ribuan pasang mata yang menatapnya tak percaya. Ia berdiri di depan mikrofon emas, menatap langsung ke arah Rendra yang berdiri pucat pasi di barisan belakang. Tidak ada lagi Arini yang lemah dan sederhana. Di depan mereka kini berdiri penguasa ekonomi yang selama ini mengendalikan nasib perusahaan-perusahaan besar di kota itu dari balik layar. Selamat malam para tamu terhormat. Malam ini bukan sekadar peresmian gedung, melainkan pembersihan aset dari parasit yang tidak tahu diri. Saya, Arini Pramudia, selaku pemilik tunggal dari konsorsium ini, secara resmi mengambil alih seluruh kendali operasional dan membatalkan semua kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penggelapan dana. Rendra mencoba merangsek maju. Wajahnya memerah antara malu dan panik, namun ia segera dihentikan oleh 2 bodyguard berbadan kekar. Ia berteriak histeris, mencoba memanggil nama Arini untuk mencari pembelaan. Namun Arini sama sekali tidak memberikan reaksi emosional. Baginya, Rendra kini tak lebih dari sekadar gangguan kecil yang akan segera disingkirkan dari dunianya yang megah. Arini, apa-apaan ini? Kau pasti mencuri uang ini kan? Tidak mungkin, kau pemilik gedung ini. Polisi, tangkap dia. Dia hanya wanita desa yang menumpang hidup di rumahku. Arini hanya memberikan isyarat kecil dengan jari telunjuknya. Seketika, layar besar di belakang panggung menampilkan dokumen kepemilikan aset dan rincian hutang pribadi Rendra yang telah mencapai titik kebangkrutan total. Seluruh ruangan bersorak mencemooh Rendra, sementara Arini menatap suaminya itu dengan tatapan paling dingin yang pernah ada. Sebuah tatapan yang menegaskan bahwa permainan penyamarannya telah usai
dan penghakiman baru saja dimulai. Keadaan di dalam aula mewah itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Rendra dalam hitungan detik. Layar raksasa di belakang Arini kini menampilkan surat pemecatan tidak hormat atas nama Rendra, lengkap dengan rincian bukti penggelapan dana perusahaan yang dilakukannya selama berbulan-bulan. Seluruh tamu undangan yang terdiri dari pengusaha papan atas mulai berbisik sinis dan menjauh dari Rendra seolah pria itu adalah wabah penyakit. Rendra gemetar hebat, menyadari bahwa perusahaan properti tempat ia menyombongkan diri ternyata adalah salah satu anak perusahaan di bawah kendali Arini. Ini tidak mungkin. Ini pasti rekayasa. Arini, kau tidak punya hak untuk melakukan ini padaku. Aku adalah suamimu. Semua harta ini seharusnya menjadi milikku juga. Kau sengaja menjebakku agar aku terlihat seperti pencuri di depan semua orang. Arini hanya berdiri tenang, melipat tangan di depan tubuhnya dengan keanggunan seorang penguasa. Ia tidak perlu berteriak untuk membungkam mulut kasar Rendra. Dengan satu jentikan jari, asisten pribadinya menyerahkan map hitam berisi dokumen penyitaan aset. Seluruh aset yang selama ini dipamerkan Rendra, mulai dari mobil sport mewah, jam tangan emas, hingga rumah yang baru saja diganti gemboknya, ternyata telah disita oleh negara atas laporan manipulasi kredit yang diajukan oleh tim hukum Arini. Lihat, pria itu, beraninya dia mengaku sebagai manajer sukses, padahal hanya staf rendahan yang mencuri uang istrinya sendiri. Benar-benar tidak tahu malu. Pantas saja istrinya menyembunyikan identitas aslinya selama ini. Santi, yang tadi begitu sombong memamerkan perhiasan Arini, kini berusaha menyembunyikan tangannya di balik punggung. Namun, dua petugas keamanan wanita sudah berdiri di sampingnya. Dengan tegas, mereka meminta Santi melepaskan seluruh perhiasan yang ia kenakan, karena barang-barang tersebut telah masuk dalam daftar barang bukti tindak pencurian dan pencucian uang. Wajah Santi berubah pucat pasi. Harga dirinya runtuh seketika di hadapan para sosialita yang tadi ia coba dekati. Rendra, kau bodoh sekali. Kenapa kau tidak bilang kalau istrimu ini ternyata orang paling kaya di kota ini? Arini, tolong hentikan mereka. Ini hanya salah paham. Kita masih keluarga, bukan? Jangan biarkan orang-orang ini mengambil perhiasanku. Arini melangkah maju satu tindak, membuat jarak antara dirinya dan para pengkhianat itu semakin nyata. Suaranya terdengar begitu rendah, namun menggema ke seluruh penjuru ruangan, membawa otoritas yang tak terbantahkan. Ia menjelaskan bahwa mulai malam ini, nama Rendra telah masuk dalam daftar hitam perbankan nasional. Tidak akan ada satupun institusi keuangan yang akan meminjamkan uang kepada seorang penipu yang bahkan mengkhianati istrinya sendiri. Kau bicara soal hak. Rendra, hakmu berakhir saat kau memutuskan untuk mengusirku dari rumah yang sebenarnya aku yang membelinya. Kau ingin hidup mewah seperti raja, tapi kau bahkan tidak punya kapasitas untuk menjadi pelayan di perusahaanku. Nikmatilah kemiskinanmu. Karena itulah satu-satunya hal yang benar-benar menjadi milikmu sekarang. Suasana semakin kacau saat petugas kepolisian yang sudah menunggu di luar aula mulai masuk untuk memborgol tangan Rendra. Selingkuhannya pun langsung pergi melarikan diri karena tidak ingin terseret dalam skandal kemiskinan yang memuakkan itu. Rendra kini berdiri sendirian di tengah aula, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, dan kehilangan martabatnya di depan mata publik yang dulu sangat ia puja. Kebanggaan yang tadinya meluap, kini menguap tak bersisa, berganti dengan keputusasaan yang menghinakan. Rendra, pria yang beberapa jam lalu begitu sombong mengusir istrinya, kini merangkak di atas lantai marmer yang dingin. Ia mencoba meraih ujung gaun Arini, namun segera dihalangi oleh sepatu bot para bodyguard yang menjaganya ketat. Wajahnya yang pucat pasi kini basah oleh air mata penyesalan yang terlambat. Sementara para tamu undangan menonton pemandangan memuakan itu dengan tatapan jijik. Arini, tolong, maafkan aku hilaf. Aku hanya tergiur godaan sesaat. Kau tahu aku mencintaimu kan? Tolong cabut laporannya. Jangan biarkan aku di penjara. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku berjanji akan menjadi suami yang paling setia di dunia. Tidak jauh di belakangnya, Santi ikut menjatuhkan diri ke lantai, kehilangan seluruh harga diri yang selama ini ia agungkan. Ibu mertua yang tadinya sangat kejam itu kini bersimpuh, mencoba menyentuh kaki Arini dengan tangan yang gemetar. Ia tidak lagi berteriak kasar. Suaranya kini terdengar parau dan memelas, mencoba menggunakan ikatan keluarga yang sebelumnya ia injak-injak sendiri demi mendapatkan belas kasihan. Arini, sayang, ini ibu. Nak, tolong jangan hukum kami seperti ini. Ibu hanya salah paham. Ibu kira kau benar-benar kesulitan uang.
kau menantu kesayangan ibu kan? Jangan biarkan kami jadi gelandangan. Ibu mohon, berikan kami kesempatan kedua. Demi masa lalu kita. Arini hanya menatap mereka dari ketinggian panggung. Wajahnya tetap datar, seperti patung es yang tak tersentuh. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Hanya keheningan yang menyesakan. Baginya, pemandangan dua orang yang dulu begitu berkuasa, kini bersujud di kakinya, hanyalah sebuah konsekuensi logis dari keserakahan yang mereka tanam sendiri. Ia melihat mereka bukan lagi sebagai keluarga, melainkan sebagai parasit yang sedang mencoba mencari inang baru. Lihatlah mereka. Sungguh tidak tahu malu. Kemarin bertingkah seperti raja. Sekarang, mengemis seperti anjing kelaparan. Benar-benar pasangan ibu dan anak yang menjijikkan. Arini perlahan menarik sedikit gaunnya, agar tidak tersentuh oleh tangan Rendra yang kotor. Ia menunduk sedikit, memberikan tatapan tajam yang menusuk langsung ke jantung Rendra. Suaranya terdengar sangat rendah, namun bergetar dengan kekuatan yang mematikan, memastikan setiap kata yang ia ucapkan akan menghantui sisa hidup pria penipu itu di balik jeruji besi. Cinta, kau mencintai hartaku, Rendra, bukan diriku. Dan kau, ibu mertua, kau mencintai kemewahan yang bisa kau pamerkan, bukan menantumu. Kesempatan kedua hanya diberikan kepada manusia yang punya nurani, bukan kepada pemangsa yang memakai topeng keluarga. Nikmatilah setiap detik kehancuran kalian, karena ini adalah hadiah terakhir dariku. Rendra meraung histeris saat petugas kepolisian mulai menyeret tubuhnya menjauh dari panggung. Ia mencoba memberontak, namun kekuatannya tidak sebanding dengan cengkraman hukum yang kini menjeratnya. Santi pun hanya bisa meratapi nasibnya, menangis histeris di tengah kerumunan orang kaya yang kini menertawakan kemalangannya. Arini tetap berdiri tegak, memunggungi mereka semua, siap untuk menutup babak kelam dalam hidupnya dengan kemenangan yang mutlak. Kegaduhan di aula itu perlahan meredup, seiring dengan diseretnya Rendra dan Santi keluar oleh petugas keamanan. Suara teriakan histeris mereka yang memohon ampunan masih terdengar sayap sop sebelum akhirnya hilang ditelan pintu besar yang tertutup rapat. Arini masih berdiri di atas panggung, tidak sedikit pun bergerak atau menunjukkan emosi berlebih. Ia mengambil napas dalam, membiarkan udara kemewahan yang kini menjadi miliknya sepenuhnya memenuhi paru-parunya. Sementara para tamu undangan memberikan tepuk tangan tanda penghormatan. Sungguh luar biasa. Nona Arini benar-benar tahu cara membersihkan duri di dalam daging. Wanita sehebat dia memang tidak pantas mendapatkan pria parasit seperti itu. Sekarang, barulah keadilan terlihat begitu indah. Arini perlahan turun dari panggung. Setiap langkahnya memancarkan otoritas yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ia menghampiri asisten pribadinya dan menyerahkan sebuah amplop coklat berisi dokumen penyitaan akhir. Ia tidak lagi peduli di mana Rendra akan tidur malam ini, atau apakah Santi masih memiliki simpanan uang untuk makan. Baginya, orang-orang itu sudah mati secara sosial, dan hidup mereka yang baru di sel tahanan adalah kompensasi yang setimpal atas setiap penghinaan yang ia terima. Berikan dokumen ini ke pihak berwenang. Pastikan rumah itu dikosongkan malam ini juga. Jika mereka meninggalkan barang-barang pribadi, bakar saja semuanya. Saya tidak ingin ada satupun jejak pengkhianat yang tersisa di properti milik saya. Hendra, sang asisten, mengangguk patuh sambil membukakan pintu keluar bagi Arini. Di luar, barisan mobil mewah sudah menanti dengan lampu yang menyala terang, menerangi malam yang dingin. Arini berhenti sejenak di depan pintu masuk, menatap langit malam, kota yang kini berada di bawah kendalinya. Ia mengeluarkan ponselnya sekali lagi, menghapus satu-satunya foto pernikahan yang tersisa, mengakhiri hubungan yang selama ini hanya menjadi rantai bagi kemajuannya. Dulu aku memberimu cinta, tapi kau meminta harta. Sekarang aku punya harta, tapi kau sudah kehilangan tempat di duniaku. Jangan pernah berharap namamu akan diingat oleh sejarah, Rendra. Kau hanyalah catatan kaki kecil yang baru saja aku hapus. Ia masuk ke dalam mobil Rolls-Royce yang sangat nyaman, membiarkan kaca gelap mobil itu menutup pandangannya dari dunia luar. Di dalam keheningan kabin yang kedap suara, Arini memejamkan mata sejenak, merayakan kemenangan sunyi yang ia bangun dari kesabaran yang luar biasa. Ia telah membuktikan bahwa kemewahan asli tidak perlu dipamerkan dengan teriakan, melainkan dengan tindakan yang mampu melumpuhkan lawan tanpa harus mengotori tangan sendiri. Mobil mewah itu pun meluncur membelah jalanan kota, meninggalkan gedung gala dinner yang masih membicarakan kehebatannya. Arini tidak menoleh ke belakang, karena baginya masa depan yang berkilauan sudah menanti, tanpa ada lagi bayang-bayang penipu di sampingnya. Ia telah menunjukkan kekayaan aslinya
Dan di matanya, para pengkhianat itu kini memang terlihat tidak lebih dari sekadar pengemis yang terlupakan oleh waktu.